pasien datang ke klinik, pertama sekali dokter memberikan salam dan mempersilakan pasien untuk duduk. Lalu memperkenalkan diri dan menanyakan identitas pasien, meliputi nama, usia, alamat, dan pekerjaan pasien. Lalu menanyakan keluhan utama pasien datang ke klinik. Apakah pasien mengalami gangguan pendengaran, suara berdenging atau berdengung, rasa pusing yang berputar, nyeri pada telinga, ataupun ada cairan yang keluar dari telinga. Jika salah satu dari keluhan tersebut muncul, dokter dapat menelaah lebih dalam seperti sudah berapa lama keluhan tersebut muncul, lokasinya apakah terjadi pada salah satu telinga atau kedua telinga, durasi dari gejala tersebut muncul apakah beberapa menit atau beberapa jam, kemudian karakteristik dari gejala tersebut. Lalu apakah ada faktor yang memperburuk atau memperingan gejala tersebut? Lalu seperti pada nyeri telinga, apakah nyeri hanya dirasakan pada telinga atau melewati area telinga? Kemudian apakah ada waktu-waktu tertentu keluhan tersebut dapat muncul? Setelah itu, ditanyakan pula keluhan tambahan yang menyertai keluhan utama dari pasien. Jangan lupa pula menanyakan riwayat penyakit terdahulu pasien. Apakah pasien memiliki penyakit gula atau penyakit darah tinggi ataupun penyakit jantung. Kemudian ditanyakan mengenai riwayat konsumsi obat dari pasien yang mungkin berhubungan dengan gejala yang dialaminya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, dokter terlebih dahulu menjelaskan pada pasien pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan pasien. Setelah itu, dokter mencuci tangan dan mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Pada inspeksi daun telinga atau telinga luar, dokter memperhatikan apakah terdapat luka, bisul, cairan, ataupun perubahan warna pada daun telinga. Diperhatikan pula bentuk telinga luar apakah terdapat kelainan kongenital seperti makrotia, mikrotia, ear appendage, ataupun fistel. Lalu dilakukan penekanan pada area telinga luar seperti pada daerah tragus, preaurikular, dan postaurikular. Apakah terdapat nyeri tekan atau tidak? Pada pemeriksaan liang telinga, dokter menggunakan alat bantu berupa headlamp atau lampu kepala. Alat ini dipasangkan melingkar dengan sumber cahaya berada tepat di depan dahi pemeriksa. Setelah posisinya dirasa nyaman dan tepat, dokter menghidupkan lampu kepala, kemudian mengatur fokus dengan mengarahkan cahaya pada telapak tangan pemeriksa sekitar 30 cm di depan sumber cahaya. Setelah posisinya benar dan fokus sudah dirasa benar, kemudian cahaya diarahkan pada liang telinga penderita atau pasien. Setelah sinar diarahkan, pemeriksa menarik daun telinga pasien untuk mempermudah proses inspeksi menggunakan jari telunjuk dan ibu jari dengan membentuk huruf C. Pada orang dewasa, daun telinga ditarik ke arah postero superior, sedangkan pada anak-anak ditarik ke arah postero inferior. Selain itu, dapat pula digunakan corong atau spekulum telinga yang diameternya disesuaikan dengan diameter liang telinga pasien untuk mempermudah proses inspeksi. Pada proses inspeksi diperhatikan diameter liang telinga, apakah terjadi penyempitan atau perluasan. Selain itu, dapat pula dilihat apakah ada benjolan ataupun sekret pada telinga seperti nanah atau darah. Apakah terdapat serumen, krusta, ataupun eksostosis pada liang telinga. Dilihat pula apakah muncul polip atau fistel pada mastoid, corpus alienum, granulasi, ataupun tumor pada liang telinga. Jika saat proses inspeksi terhalang oleh rambut-rambut liang telinga, dapat digunakan otoskop untuk mempermudah proses inspeksi. Dan yang perlu diperhatikan pada proses ini, jangan sampai melukai liang telinga pada saat memasukkan corong telinga ataupun otoskop ke dalam liang telinga pasien. Tes Rine. Prinsip tes ini untuk membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara pada satu telinga. Pemeriksa menggunakan garpu tala berfrekuensi 512 Hz. Sebelumnya pasien diinstruksikan untuk mengangkat tangan bila sudah tidak mendengar getaran. Pertama-tama, ujung penala digetarkan, kemudian diletakkan pada panu mastoidium pasien. Bila pasien sudah tidak mendengar lagi, diletakkan kira-kira 3 cm di depan liang telinga pasien.
Bila penderita masih mendengar, dikatakan rina positif. Bila penderita tidak mendengar, dikatakan rina negatif. Prinsip tes ini untuk membandingkan hantaran tulang antara telinga kiri dan kanan. Pemeriksa menggunakan garpu utala atau penala berfrekuensi 512 Hz. Garpu utala digetarkan, kemudian pangkalnya diletakkan pada dahi atau vertex pasien. Pasien ditanyakan apakah mendengar atau tidak. Bila mendengar, ditanyakan apakah terdengar lebih keras pada salah satu telinga. Bila terdengar lebih keras di kanan, disebut lateralisasi ke kanan. Tes Swabah. Prinsip tes ini untuk membandingkan hantaran tulang antara pemeriksa dan penderita. Perlu dipastikan bahwa fungsi pendengaran pemeriksa haruslah normal. Setelah itu, diinstruksikan kepada penderita untuk mengangkat tangan apabila sudah tidak mendengar lagi getaran. Pertama-tama, pemeriksa mengambil garpu utala berfrekuensi 512 Hz, kemudian menggetarkannya, dan pangkalnya diletakkan pada planum mastoideum pemeriksa. Setelah hampir hilang, kemudian diletakkan pada planum mastoideum dari penderita. Setelah itu, ditanyakan apakah penderita mendengar atau tidak. Kemudian dilakukan cross-checking, di mana dimulai dari penderita. Setelah penderita mengangkat tangan, lalu dipindahkan ke planum mastoideum dari pemeriksa. Anamnesis hidung. Dokter menyapa pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. Pertama sekali, dokter memperkenalkan diri dan menanyakan identitas pasien seperti nama, usia, pekerjaan, dan alamat. Dokter menanyakan keluhan utama pasien seperti adanya sumbatan pada hidung, keluar sekret dari hidung berupa lendir atau darah, bersin, nyeri pada wajah dan kepala, dan gangguan penghidu. Jika ada salah satu dari keluhan tersebut, kemudian dokter menanyakan lebih lanjut mengenai keluhan pasien seperti onsetnya sejak kapan, lokasinya apakah di satu lubang hidung atau keduanya, durasi gejala berlangsung, karakteristik keluhan, dan faktor yang memperburuk dan memperingan keluhan. Pada gejala seperti nyeri, ditanyakan apakah terdapat penyebaran sensasi nyeri dan adakah waktu-waktu tertentu keluhan tersebut muncul. Kemudian, dokter menanyakan apakah ada keluhan tambahan yang menyertai keluhan utama. Selanjutnya, dokter menanyakan riwayat penyakit terdahulu yang dimiliki pasien dan obat-obatan yang pernah dikonsumsi oleh pasien. Inspeksi bagian hidung luar pasien. Perhatikan bentuk hidung luar, apakah terdapat cacat bawaan, trauma, maupun tumor. Perhatikan warna hidung untuk melihat apakah terdapat hematoma ataupun luka pada hidung. Identifikasi tanda infeksi dan inflamasi seperti kemerahan, nyeri, panas, dan benjolan. Perhatikan juga apakah terdapat sekret yang keluar dari hidung dan konsistensinya. Setelah melakukan inspeksi, palpasi hidung pasien dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah kedua tangan pemeriksa. Palpasi hidung mulai dari pangkal hidung sampai puncak hidung, kemudian nilai apakah ada tidaknya nyeri, massa tumor, serta tanda krepitasi dan deformitas. Pemeriksaan alkohol sniff test atau tes penghidu. Pasien diminta untuk menutup mata. Kemudian instruksikan pasien untuk mengangkat tangan apabila mencium bau alkohol. Kapas yang telah diberi alkohol didekatkan perlahan-lahan ke hidung penderita, dimulai kira-kira 20-30 cm dari midsternum. Untuk interpretasinya, dikatakan normosmik apabila dapat menghidu dari jarak lebih dari 10 cm. Dikatakan hiposmik apabila dapat menghidu pada jarak 0-10 cm, dan dikatakan anosmik apabila tidak dapat mencium bau alkohol sama sekali. Tes spatula. Letakkan spatula bersih dan dingin di bawah kedua lubang hidung pasien. Minta pasien untuk menghembuskan nafas, kemudian perhatikan ada tidaknya pembentukan embun pada spatula, apakah sama atau tidak. Pemeriksaan rinoskopi anterior. Pada pemeriksaan rinoskopi, pemeriksa menggunakan lampu kepala. Alat ini dipasang melingkar dengan sumber cahaya berada tepat di depan dahi pemeriksa. Setelah berada pada posisi yang tepat, pemeriksa menghidupkan lampu kepala dan mengatur fokus dengan mengarahkan cahaya pada telapak tangan pemeriksa sekitar 30 cm di depan sumber cahaya. Ambil spekulum hidung dan pegang menggunakan tangan kiri pemeriksa dengan posisi horizontal, tangkai di lateral dan mulut di medial.
Ibu jari, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking digunakan untuk menggerakkan tangkai spekulum, sementara jari telunjuk digunakan untuk fiksasi pada puncak hidung pasien. Spekulum dimasukkan ke kafum nasi dalam keadaan tertutup. Setelah berada dalam kafum nasi, spekulum hidung dibuka secara perlahan. Perhatikan kafum nasi apakah lapang atau terdapat massa. Perhatikan mukosa hidung apakah licin atau terdapat krusta maupun benda asing serta warnanya. Perhatikan konka inferior apakah ada hipertrofi atau tidak. Septum nasi dilihat untuk menentukan apakah terdapat deviasi, krusta, spina, hematoma maupun abses. Keluarkan spekulum hidung dengan keadaan setengah terbuka. Jangan menutup spekulum karena dapat mencabut rambut pada hidung pasien. Rinoskopi posterior. Ambil kaca nasofaring dengan menggunakan tangan kanan dan pegang seperti memegang pena. Bersihkan kaca nasofaring dengan menggunakan kapas alkohol, kemudian panaskan kaca nasofaring dengan menggunakan bunsen agar tidak terbentuk embun pada kaca saat melakukan pemeriksaan. Letakkan kaca nasofaring pada punggung tangan untuk memastikan suhunya tidak terlalu panas. Ambil spatula lidah dengan menggunakan tangan kiri, serta minta pasien untuk membuka mulut lebar-lebar dan bernafas dari hidung. Gunakan spatel lidah untuk menekan 2/3 bagian anterior lidah. Masukkan kaca nasofaring secara perlahan dengan menghadap ke atas sampai terlihat bayangan hidung bagian belakang. Jangan sampai menyentuh dinding posterior faring. Putar perlahan kaca nasofaring untuk memperhatikan struktur seperti koana, mukosa hidung posterior, septum nasi posterior, konka media, adenoid, epifaring, fossa tuba eustachius, fossa Rosenmuller, dan posterior nasal drip. Setelah pemeriksaan selesai, keluarkan kaca nasofaring dan spatula lidah dari mulut secara bersamaan. Pertama kali, dokter menyapa pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. Kemudian, dokter memperkenalkan diri dan menanyakan identitas pasien seperti nama, usia, pekerjaan, dan alamat. Lalu, dokter menanyakan keluhan utama pasien seperti pada faring yang berupa nyeri tenggorok, nyeri menelan, dahak di tenggorok, dan rasa sumbatan di leher. Dan dokter juga menanyakan keluhan utama pada laring, yaitu suara serak dan batuk. Jika ada salah satu dari keluhan tersebut, kemudian dokter menanyakan lebih lanjut mengenai keluhan tersebut seperti sejak kapan gejala timbul, lokasinya, durasi gejala berlangsung, karakteristik keluhan, faktor yang memperburuk dan memperingan keluhan, dan adakah waktu-waktu tertentu keluhan tersebut muncul. Kemudian, dokter menanyakan apakah ada keluhan tambahan lainnya, riwayat penyakit terdahulu, riwayat merokok, dan obat-obatan yang pernah dikonsumsi pasien. Pemeriksaan orofaring diawali dengan menyiapkan alat dan bahan berupa lampu kepala dan spatula lidah. Kemudian, langkah pemeriksaan orofaring pertama-tama pasang lampu kepala dan diarahkan ke rongga mulut. Nilai keadaan bibir, mukosa rongga mulut, lidah, dan gerakan lidah. Kemudian, ambil dan pegang spatula lidah dengan tangan kiri. Lalu, tekan bagian tengah lidah dengan memakai spatula lidah. Nilai rongga mulut, dinding belakang faring, uvula, arkus faring, tonsil, mukosa pipi, gusi, dan gigi. Setelah selesai, keluarkan spatula lidah dari rongga mulut. Lalu palpasi daerah rongga mulut untuk menilai apakah ada massa tumor, kista, dan lain-lain. Pemeriksaan laringoskopi indirect diawali dengan menyiapkan alat dan bahan berupa lampu kepala, kaca laring dan tangkainya, lampu spiritus, dan kain kasa. Langkah pemeriksaannya, pertama, pasang lampu kepala dan arahkan ke rongga mulut. Pasien diminta untuk duduk lurus, agak condong ke depan dengan leher agak fleksi. Kemudian, pegang kaca laring dengan tangan kanan, lalu hangatkan dengan api lampu spiritus. Sebelum kaca dimasukkan, suhu kaca dites dahulu dengan menempelkan pada kulit belakang tangan kiri pemeriksa. Lalu, pasien diminta membuka mulut dan menjulurkan atau menarik lidahnya sejauh mungkin dengan memakai kain kasa.
Kaca laring dimasukkan ke dalam mulut menggunakan tangan kanan dengan arah kaca ke bawah, bersandar pada uvula dan palatum mole. Nilai pangkal lidah, tonsil lidah, papil lidah, valikula, epiglotis, sinus piriformis, dan nilai gerakan adduksi pita suara dengan menyuruh pasien menyuarakan I dan gerakan abduksi dengan menyuruh pasien bernafas dalam. Pemeriksaan fisik kepala dan leher. Pemeriksaan pertama yang dilakukan berupa inspeksi pada bagian kepala dan leher, di mana penderita duduk dan posisi kepala sedikit ekstensi. Pemeriksa berada di depan penderita, memperhatikan apakah ada perubahan warna kulit, ulkus, fistal, dan sekret. Lalu perhatikan apakah ada benjolan atau tidak. Bila ada, tentukan lokasi, jumlah, ukuran, warna, permukaan, nyeri tekan, mobilitas, dan bentuknya. Lalu, bila ada lokasi benjolan di tengah, penderita disuruh untuk meneguk air dan perhatikan apakah benjolan tersebut bergerak ke atas. Kemudian dilakukan inspeksi pada trakea untuk melihat apakah ada deviasi trakea, simetris atau tidak simetris. Pemeriksaan pada bagian trakea. Palpasi trakea dilakukan dengan cara ujung jari telunjuk dan jari manis menekan pada daerah musculus sternocleidomastoideus kanan dan kiri dengan trakea, dan pasien diminta untuk menelan ludah. Pemeriksaan kelenjar getah bening dilakukan dengan mempalpasi dari daerah submental, submandibular, rantai jugular bagian atas, tengah, bawah, supraklavikula, dan trigonum posterior leher. Lalu dilihat apakah terdapat benjolan atau tidak. Bila ada, perhatikan lokasi, jumlah, nyeri, permukaan, konsistensi, konglomerasi, batas, pergerakan, dan ukurannya.